Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, dan pastinya juga masih bersama saya Armen Nasri, dan kita kembali lagi hadir di UUI Corner. Nah, di program yang satu ini seperti kita ketahui, seperti sebelumnya kita menghadirkan dan juga mengangkat profil-profil dari program studi, dan pastinya juga berikut juga dari jajaran-jajaran para pejabat, pengurus dan juga struktur di Universitas Muhammadiyah Indonesia, baik itu dari direktorat dan juga kaprodinya dan juga staf-staf lainnya di divisi-divisi lainnya. Oke, nah spesial sekali untuk edisi kali ini sudah hadir di studio Yubion TV itu ada Ibu Asmaul Husna SST MKes, yang pastinya itu beliau adalah ketua program studi untuk S1 Ilmu Gizi di Universitas Muhammadiyah Indonesia. Nah, langsung aja nih kita sapa-sapa dulu, dan sekaligus saya memperkenalkan sama pemirsa di rumah supaya juga lebih mengenal dekat Bu ya. Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah sehat ya untuk hari ini. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, nah dan pastinya juga mungkin sedikit memperkenalkan diri secara singkat nih. Mungkin dari riwayat pendidikan Ibu Asma, terus juga mungkin perjalanan karirnya di Universitas Muhammadiyah Indonesia. Oke, baik Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mungkin sedikit saya memperkenalkan dari ini ya Pak ya, dari jenjang pendidikan. Iya, benar. Ya. Saya sebenarnya dari pertama sekali itu di D3 Kebidanan. Oke. Ya, itu di Universitas Muhammadiyah Indonesia. Kemudian di 4 Kebidanan juga di Universitas Muhammadiyah Indonesia itu tahun 2013 ya. Kemudian tahun setelah D4 Kebidanan langsung melanjutkan S2 Kesehatan Masyarakat. Ya, itu peminatannya lebih ke kesehatan reproduksi di Universitas Respati Indonesia di Jakarta Timur. Oke, nah dan ternyata beliau adalah alumni gitu ya. Kalau misalnya untuk jenjang sebelum S2-nya atau program masternya itu dari Universitas Muhammadiyah Indonesia. Wow, dan akhirnya juga bisa mengabdi dan juga total gitu ya untuk mengaplikasikan ilmunya di Universitas Muhammadiyah Indonesia. Nah, terus seperti kita ketahui nih, mungkin untuk job desk nih Bu ya, tanggung jawab atau juga baik itu secara khusus, secara umum juga, itu sebagai ketua program studi untuk S1 Ilmu Gizi ini apa aja sih Bu itu yang menjadi job desk? Alhamdulillah semenjak saya di tahun 2017 ya, itu dipercayakan selesai kuliah ya. Sebelumnya saya sebenarnya di laboratorium kebidanan, staff ya. Kemudian saya lanjut menjadi kepala laboratorium kebidanan. Kemudian alhamdulillah 2017 dipercayakan menjadi ketua program studi S1 Ilmu Gizi. Nah, di sini mungkin dari pertanyaannya Pak Armia ya, tadi yang kedua ya Pak ya, job desk-nya ya yang saya kerjakan mungkin selama jadi ketua program studi, lebihnya ke proses belajar mengajarnya yang kita utamakan yang berjalan dengan baik. Ya, mungkin kalau di proses belajar mengajarnya dari segi penjadwalan ya, itu sudah pasti harus itu dan wajib bagi kami ya mengontrol, mengkoordinir segala sesuatu kegiatan yang ada di bawah program studi S1 Ilmu Gizi gitu ya. Ya, termasuk perkuliahan, kemudian praktikum mahasiswa ya, kemudian dan kita juga alhamdulillah sekarang ada yang namanya praktik di instansi-instansi dan juga puskesmas ya. Nah, kemudian untuk KP mahasiswa, kemudian lebih ke ya intinya proses belajar mengajar dan sampai mereka selesai gitu, sampai mereka nanti mengajukan judul dan segala macam sampai ke sidang sampai menjadi alumni nantinya gitu. Oke, terus juga mengontrol apapun itu kayak kurikulum, iya, semuanya ya di bawah program studi S1 Ilmu Gizi. Oke, sebuah tanggung jawab yang berat sekali juga. Nah, jadi menariknya ini dari perjalanan karir dari Bu Asma itu step by step ya, dari pelan-pelan, dari staff, kemudian menjadi kepala laboratorium dan juga dipercayakan menjadi ketua program studi. Oke, nah terus untuk visi dan misi dari program S1 Ilmu Gizi ini sendiri gitu Bu, dan mungkin sekaligus juga mungkin buat para pemirsa di rumah nih dan juga buat adik-adik yang mungkin masih dibuka ya untuk gelombang selanjutnya. Masih. Oke, nah mungkin bisa memperkenalkan nih visi dan misi dari Ilmu Gizi ini. Baik, terima kasih Pak. Untuk visi dan misi kita S1 Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Indonesia ya, itu menjadi menjadi program studi S1 Ilmu Gizi yang terkemuka dari bidang teknologi ya, mau sains, sumber daya, itu profesional di tingkat regional ya maupun internasional untuk sampai tahun 2025 nanti.
Oke, nah dan Dan pastinya juga untuk misinya, misinya. ya, dari visi tadi kita bisa simpulkan ya Pak ya, ada beberapa visi ya. Oh, misi ya. Misi kita yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan ya yang ilmu gizi yang bermutu dan berkualitas tentunya ya. Kemudian menyelenggarakan penelitian, pengabdian yang dilibatkan mahasiswa juga di situ ya. Kemudian melaksanakan mengembangkan jaringan kerja ya bagi mahasiswa, bagi alumni yang nantinya siap diterima di dunia kerja dimanapun itu. Oke, nah jadi sebuah misi yang bagus sekali ya. Jadi nggak hanya secara teori, tapi benar-benar mempersiapkan mahasiswa itu dari segi kerjasama dengan instansi-instansi supaya juga punya bekal dan siap langsung bekerja gitu. Oke, nah terus seperti kita ketahui kalau S1 Ilmu Gizi ini yang merupakan juga salah satu favorit juga nih untuk jurusan di Universitas Muda Indonesia. Ada nggak sih strategi gitu supaya bisa menjadikan program studi yang satu ini itu tetap menjadi favorit gitu dan menjadi salah satu yang unggul juga? Ada sebenarnya ya. Dan untuk S1 Ilmu Gizi ini sebenarnya yang favorit ya, itu adalah satu-satunya di Aceh ya, yang PTS ya, yang mempunyai S1 Ilmu Gizi itu baru kita. Baru Universitas Muda Indonesia. Mungkin itu salah satu yang membuat kita mempunyai peluang besar ya, apalagi sekarang di puskesmas di dunia kerja itu sangat dibutuhkan yang S1-nya Pak. Karena yang kebanyakannya itu menjadi ahli gizi, di sana itu ada yang D3 dari Ilmu Gizi, malahan D4, tapi yang S1-nya ya kan harus kuliahnya di luar, dan sekarang kita sudah punya di Aceh gitu. Iya, nah itu dia poinnya nih pemirsa buat kamu yang mungkin lulusan dari D3 atau juga D4 untuk melengkapi dan pasti juga untuk naik jenjang menjadi S1 yang seperti Ibu Asma jelaskan tadi itu di mana-mana dibutuhkan S1 ya. Nah, jadi itu bisa bergabung di Universitas Muda Indonesia. Nah, satu lagi Bu, mungkin di sesi yang pertama ini kelebihan-kelebihan dari program ini gitu. Mungkin dibandingkan dengan prodi-prodi S1 atau D3 atau D4 ilmu gizi ini. Oh iya, kalau di S1-nya kelebihannya itu kita memang di akademik ya. Kalau S1 lebih ke akademik, kalau yang D3 dan D4 lebih ke vokasinya ya Pak. Cuma di S1 ini dia kalau sudah S1, jadi dia bisa dari awal, tidak lagi perlu kuliah di D3 dulu, baru nanti S1, tidak. Kita bisa terima mahasiswanya itu dari SMA langsung masuk ke S1 kita. Nah, itu mungkin keunggulan kalau S1. Jadi mahasiswa itu dia tidak perlu kuliah lagi sampai 2 kali. Kalau memang D3 dia harus lanjut lagi di D4-nya gitu. Tapi kalau di kita langsung dia bisa jadi sarjana dan dia bisa langsung melanjutkan S2-nya gitu. Nah terus ini mungkin mewakili pertanyaan dari pemirsa nih Bu ya. Kalau misalnya ada lulusan D3-nya gitu, jadi melanjutkan ke S1, apakah itu bisa langsung? Bisa ya? Alhamdulillah di kita bisa, itu nanti kita akan adakan dikonversi nilainya dikonversi ya Pak ya. Kemudian dari D3 nanti kita lihat kalau di D4 ini dia lebih ke manajemennya, lebih ke dietetik ya, lebih ke gizi masyarakat. Dia ada spesifik Pak. Jadi enggak murni gizi ya gizi, enggak. Kita di situ ada dietetik, kemudian ada kesehatan gizi masyarakat, kemudian satu lagi institusi, dan bisa nanti di hotel mungkin menjadi bukan juru masak ya Pak, tapi yang mengkoordinir makanannya agar makanannya itu tetap bergizi gitu. Oke, menarik sekali. Nah, pemirsa, kita juga break sebentar untuk jeda pariwara berikut ini dan nanti kita juga akan lanjut lagi. Nah, mungkin kita bisa melihat juga ya apa-apa aja sih laboratoriumnya, kompetensi lulusannya seperti apa. Nah, tetap di UUI Corner bersama saya Armia dan juga bersama Ibu Asmaul Husna SST MKes. Setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali lagi.